Angkatan Udara Swedia mengatakan jet tempur Gripen E dirancang untuk membunuh jet tempur Sukhoi Rusia yang menakutkan, dan mereka memiliki sabuk hitam dalam jenis pertempuran itu. Gripen E tidak dapat membawa senjata paling banyak dan tidak memiliki kemampuan siluman yang nyata, dan itu bukan jet jarak jauh, tercepat, atau bahkan termurah, tetapi ia memiliki kemampuan perang elektronik yang besar dan dihormati. Gripen E adalah solusi murah Swedia untuk membunuh jet tempur Rusia dan rudal permukaan ke udara, dan Rusia mungkin tidak bisa berbuat banyak. Sementara menjadi negara berpenduduk hampir 10 juta orang, Swedia telah mengesankan dunia dengan mencapai salah satu program pesawat tempur terbaik yang pernah dirancang. Ketika Swedia mempertimbangkan untuk bergabung dengan NATO sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina, ada baiknya melihat pesawat era Perang Dinginnya, Saab-35 Draken yang dimaksudkan untuk menghadapi Soviet dan menjaga kedaulatan Swedia. Swedia, yang dikenal dengan netralitasnya, telah mengkhawatirkan tumpahan Perang Dingin yang dapat mempengaruhi kedaulatannya. Pada akhir 1940-an, Swedia melihat kebutuhan akan pesawat tempur yang dapat mencegat pesawat pengebom Soviet di ketinggian dan juga menyerang jet tempurnya. Keputusan dibuat untuk mengembangkan Saab-35 Draken Supersonic Fighter, menandai awal dari babak paling berani dalam sejarah industri pesawat Swedia. Jet tempur baru diperlukan untuk menyediakan penyimpanan senjata yang besar, daya tahan yang lama, dan kemampuan untuk lepas landas dari landasan pacu yang pendek. Para insinyur Swedia datang dengan fitur desain delta ganda unik yang mewakili generasi baru desain aeronautika yang membedakan Draken dari pesawat tempur lainnya. Desain sayap terdiri dari dua sayap delta berpasangan, dengan satu sayap delta di dalam sayap delta lain yang lebih besar. Sayap bagian dalam memiliki sudut 80 derajat untuk kinerja kecepatan tinggi, sedangkan sayap luar memiliki sudut 60 derajat untuk kinerja yang baik pada kecepatan rendah. Pada 1950-an, desain ini menyerupai layang-layang, dan mempertahankan julukan itu, meskipun terjemahan Draken adalah naga. Meskipun desain delta ganda tampak menjanjikan, pengujian ekstensif diperlukan, dan pada 1950-an, pengujian desain pesawat baru adalah proses yang lambat dan sulit. Dengan tidak adanya pengujian berbantuan komputer dan simulasi penerbangan, para insinyur secara ekstensif menggunakan tes terowongan angin dan model skala kecil untuk menguji efek aerodinamis dari fitur badan pesawat baru. Selanjutnya, insinyur Saab membutuhkan data kehidupan nyata untuk desain delta ganda, jadi pada tahun 1952, mereka membangun sebuah pesawat uji kecil, Saab 210, yang merupakan desain sayap delta ganda yang diperkecil tetapi dapat diterbangkan, dijuluki Lil Draken, yang berarti naga kecil. Prototipe Draken delta ganda, yang tidak dilengkapi dengan afterburner, mengudara pada akhir tahun 1955. Prototipe kedua, yang dilengkapi dengan afterburner, secara tidak sengaja memecahkan penghalang suara saat menanjak selama penerbangan pertamanya. Draken memasuki produksi pada tahun 1957. Sayap memberikan kecepatan dan kemampuan manuver dan kemampuan untuk membawa lebih banyak bahan bakar dan senjata. Namun, terkadang, pesawat tiba-tiba kehilangan ketinggian karena ketidakstabilan, yang dikenal sebagai superstall. Itu akan menjadi tidak terkendali terlepas dari tindakan pilot, meninggalkan ejeksi sebagai satu-satunya pilihan. Itu adalah saat-saat yang berbahaya bagi pilot yang terpaksa melakukan manuver untuk menghindari bahaya tersebut. Superstar 179 Draken mengakibatkan 35 kecelakaan yang akhirnya menewaskan 4 pilot. Superstall akhirnya diatasi oleh pilot dengan manuver Cobra, yang melibatkan pengangkatan hidung dengan cepat sehingga pesawat akan berputar 90 derajat vertikal ke tanah, sementara seorang pilot akan menghadap ke langit, badan pesawat akan membentuk rem udara yang sangat besar, menyebabkan perlambatan yang cepat dari pesawat. Propulsi disediakan oleh turbojet Svenska Flick motor RM6BC tunggal, Rolls-Royce Evan 200/300, Draken bisa menggunakan drag chute untuk mengurangi jarak pendaratannya. Pesawat tempur satu kursi memiliki mesin tunggal dan dilengkapi dengan dua meriam otomatis 30 mm dan senjata berpemandu udara ke udara Sidewinder. J-35A Draken mulai beroperasi pada tahun 1959 dan diikuti oleh 6 versi berbeda, J-35B, SAK-35C, J-35D, S-35E, J-35F, dan J-35J. Untuk Angkatan Udara Swedia, itu adalah pesawat buatan Eropa pertama yang mencapai Mach 2 kali kecepatan suara. Setiap varian menampilkan peningkatan signifikan dalam avionik, desain aerodinamis, kapasitas bahan bakar, atau lebih banyak penyimpanan senjata. SAK-35C adalah pesawat latih yang melibatkan konversi 25 J-35A menjadi versi sekolah 2 kursi. S-35E adalah versi pengintaian dengan bidikan kamera untuk pemotretan gambar vertikal dan miring. Selama beberapa dekade, lebih dari 600 Draken dibangun, 51 diantaranya diekspor ke Denmark, Finlandia merakit 12 di bawah lisensi dan kemudian membeli beberapa pesawat bekas Swedia, dan Austria membeli 24 Drakens yang dimodifikasi. Saab-35 Draken berfungsi sebagai pencegat tempur utama untuk Angkatan Udara Swedia, dan meskipun tidak pernah menghadapi tindakan nyata, ada kemungkinan besar bahwa itu akan cukup baik melawan pesawat tempur Soviet. Draken menikmati reputasi yang luar biasa dan Austria bahkan mempertahankannya hingga tahun 2005, yang berarti mereka terbang selama 50 tahun. AS juga menggunakan 12 unit Saab-35 milik Denmark sebagai pesawat latih hingga 2009.
Kepala Angkatan Udara Swedia mengatakan invasi Rusia ke Ukraina dan keanggotaan Swedia dalam aliansi NATO mendorong layanan untuk mengembangkan strategi baru untuk pesawat tempur generasi berikutnya. Sebagai hasil dari perkembangan geopolitik yang signifikan tersebut, pemerintah Swedia meningkatkan anggaran militer 2022 menjadi 2% dari produksi domestik bruto dari sekitar 1,5%, meningkat sebesar 3 miliar dolar krona, 286,6 juta dolar. Dengan anggaran yang lebih besar, Kepala Angkatan Udara Swedia Major Carl Johan Edstrom mengatakan bahwa layanannya sedang mengembangkan strategi yang akan menginformasikan kebutuhan pesawat tempur di masa depan. Kita perlu mengeluarkan strategi baru, sebagai bangsa, untuk sistem tempur kita, kata Edstrom dalam pidato tanggal 17 Juli di Royal Air Force Club di London. Layanan mengharapkan untuk menyelesaikan pekerjaan pada bulan November. Pada bulan Juni, Administrasi Material Pertahanan Swedia memberikan kontrak 250 juta krona, 23,8 juta dolar, kepada Saab untuk mempelajari pengembangan pesawat tempur di masa depan. Berkantor pusat di Swedia, perusahaan kedirgantaraan memproduksi pesawat Gripen yang diterbangkan oleh Angkatan Udara Swedia. Layanan tersebut berencana untuk mulai mempensiunkan Gripen model CD pada tahun 2035 dan studi Saab akan menginformasikan strateginya untuk mengganti jet tersebut. Ditanya apakah keanggotaan NATO negara itu akan membutuhkan layanan untuk berspesialisasi dalam bidang apapun, Edstrom mengatakan terlalu dini untuk mengatakannya. 30 negara anggota aliansi baru saja menyetujui masuknya Swedia dan Finlandia bulan ini dan langkah tersebut tidak akan diformalkan sampai keputusan tersebut diratifikasi oleh badan legislatif masing-masing negara anggota, sebuah proses yang bisa memakan waktu 1 tahun untuk diselesaikan. Edstrom mengatakan bahwa karena posisi Swedia sebagai salah satu dari 3 negara barat, di samping Prancis dan AS, dengan kemampuan yang telah terbukti untuk membangun pesawat tempur domestik, ia mengharapkan NATO ingin kita tetap di posisi itu dan menjadi negara terkemuka saat itu, datang untuk mengembangkan sistem generasi kelima di masa depan. Saat layanan membuat rencana untuk pengembangan pesawat di masa depan, ia juga mengerjakan strategi jangka pendek untuk memperkuat armadanya. Edstrom mengatakan dia cukup positif sekarang, bahwa Angkatan Udara Swedia akan membentuk skuadron tempur ke-7. Peningkatan itu akan membutuhkan layanan untuk membeli lebih banyak Gripen untuk mengisi skuadron, kemungkinan 60 pesawat model E yang lebih baru dan hingga 60 model CD, menurut Edstrom. Angkatan Udara Swedia juga mengincar peningkatan kemampuan armada Gripen CD, termasuk senjata canggih dan sistem radar baru. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so